Boleh, silakan diberikan makannya. Gak apa-apa, lewat belakang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Orlin. Ketemu lagi dengan saya Asri Dwi Ambarwati. Nah, kali ini kita akan ngebahas virus yang sedang ramai nih di pemberitaan. Virus apa itu? Yaitu virus PMK. PMK ini penyakit mulut dan kaki atau disebut juga dengan foot and mouth disease. Duh, agak belibet ya kalau bahasa Inggris ya. Nah, PMK ini adalah virus pada hewan ternak ruminansia. Nah, jadi seperti sapi, domba, kambing, lalu rusa, unta, dan hewan liar juga seperti gajah, antelop apa itu? Bison, menjangan, dan jerapah. Dan apa yang saya share ini dari Provinsi Jawa Barat ya, .go.id. Nah, penyakit PMK ini disebabkan oleh virus tipe A dari keluarga Picornaviridae genus Aptovirus, yakni Aptae epizootecae. Ribet ya, iya. Karena sebenarnya saya bukan anak biologi, jadi belibet sekali ngomongnya. Cuman intinya adalah virus ini itu menyebar dengan sangat cepat. Dan kematiannya cukup tinggi untuk hewan muda dan juga hewan anak-anak. Masa inkubasi dari virus ini yaitu 1-14 hari dari sejak hewan tertular penyakit hingga timbul gejala penyakit. Virus ini dapat bertahan dalam lingkungan dan bertahan hidup pada tulang, kelenjar susu, serta produk susu. Nah, tingkat penularan virus PMK ini cukup tinggi, tapi tingkat kematiannya hanya 1-5%. Jadi sebenarnya kalau untuk tingkat kematian nggak terlalu membahayakan ya. Tapi kalau terkena virus ini, wow, cukup lumayan juga ya ngobatinnya. Nah, apabila ditemukan hewan ternak yang lemah, lesu, kaki pincang, air liur berlebihan, tidak mau makan, dan mulut melepuh, segera hubungi UPT terdekat. Nah, Sobat Orlin, penyebab dari penularan PMK ini yang pertama bisa kontak langsung. Jadi hewan yang tertular dengan penyakit PMK ini rentan melalui dropletnya atau cairan, bisa melalui leleran hidung, ludah gitu ya, atau liur, dan juga serpihan kulit. Yang kedua, penyebab dari penularan PMK ini sisa makanan atau sampah yang terkontaminasi produk hewan seperti daging dan tulang dari hewan yang tertular. Lalu yang ketiga, kontak tidak langsung melalui vektor hidup, yakni terbawa oleh manusia. Makanya Sobat Orlin, hati-hati juga nih Sobat Orlin, karena PMK ini tidak bisa menyerang manusia, tapi kita bisa sebagai carrier atau pembawa. Misalkan nih ada virus nempel nih ke jilbab saya gitu ya, lalu sekarang saya berada di kandang. Nah, itu bisa virus ini berpindah dari saya ke hewan tersebut, meskipun virus PMK ini tidak membahayakan bagi manusia. Nah, yang keempat, kontak tidak langsung melalui bukan vektor hidup, misalkan terbawa mobil angkutan. Jadi untuk Sobat Orlin yang mempunyai ternak, apabila ada ternak masuk nih lewat angkutan gitu ya, dibawa pakai pick up misalkan, itu harus disemprot disinfektan tuh gitu, karena bisa aja virus itu terbawa melalui mobil tersebut. Lalu peralatan, alas kandang, dan lain-lain yang meliputi benda-benda yang kemungkinan bisa terkena atau nempel pada hewan yang tertular virus PMK. Lalu yang terakhir, tersebar melalui udara, angin, daerah beriklim khusus mencapai 60 km di darat dan 300 km di laut. Sobat Orlin, gejala klinis dari hewan yang tertular PMK. Nah, di sini saya hanya akan ngebahas dua ya, yaitu sapi dan domba sama kambing. Kenapa? Karena memang saya share terkait PMK ini fokus untuk teman-teman Sobat Orlin yang mau berkurban ataupun menjadi penjual hewan kurban. Karena kita sebagai penjual hewan kurban harus hati-hati terhadap PMK. Kita yang mau berkurban juga harus tahu apa sih ciri-ciri
virus PMK ini gitu. Nah, gejala pada sapi yang pertama yaitu terdapat demam. Demam ini mencapai 41 derajat Celcius dan dia itu menggigil. Nah, lalu yang kedua mengalami anoreksia atau simpelnya tidak nafsu makan. Lalu penurunan produksi susu yang drastis pada sapi perah selama 2-3 hari, keluar air liur berlebihan atau hipersativasi. Yang kelima, saliva terlihat menggantung. Air liur berbusa di lantai kandang. Nah, itu menjadi salah satu gejala klinis dari tertularnya MPMK. Lalu pembekakan kelenjar submandibular, hewan lebih sering berbaring, tiduran terus, luka pada kuku dan kukunya lepas, menggeretakkan gigi, menggosokkan mulutnya, leleran mulut, dan suka menendangkan kaki. Yang ke-10, efek ini disebabkan karena vesikula atau lebuhan pada membran mukosa hidung dan bukal, lidah, nostril, moncong bibir, puting, ambing, kelenjar susu, ujung kuku, dan sela antar kuku. Jadi dia tuh terjadi luka di hidungnya ataupun di lidahnya, di moncongnya, di bibirnya, di putingnya, di ambingnya atau di gusi. Itu ada terjadi pelepuhan gitu. Lalu terjadi komplikasi berupa erosi di lidah dan superinfeksi dari lesi, mastitis, dan penurunan produksi susu permanen. Ini untuk susu sapi perah ya. Lalu mengalami miokarditis dan abortus, kematian pada hewan muda. Yang terakhir, kehilangan berat badan permanen, kehilangan kontrol panas. Nah, itu untuk gejala klinis pada sapi. Sedangkan gejala klinis pada domba dan kambing yaitu lesi kurang terlihat, atau lesi pada kaki bisa juga tidak terlihat. Lesi atau lepuh pada sekitar gigi domba atau juga gusinya. Lalu kematian hewan muda sama keluar air liur yang berlebihan. Nah, pada kasus ini untuk domba dan kambing itu memang gejalanya itu baru terlihat setelah sekitar 6 bulan setelah dia tertular. Berbeda dengan sapi. Sapi 4 hari setelah tertular langsung kelihatan gejalanya. Oleh karena itu, domba memang memiliki daya tahan tubuh yang lebih kuat dibandingin sapi. Tetapi domba yang paling bahaya adalah dia bisa sebagai carrier yang bisa menularkan kepada hewan muda ataupun sapi apabila kandang domba dan juga sapi didekatkan. Pencegahan penularan dan penyebaran virus PMK yaitu bisa dengan yang pertama, biosecurity barang, di mana pemusnahan barang-barang yang terkontaminasi. Apabila Sobat Orlin tahu nih barang ini udah terkontaminasi oleh virus PMK, itu lebih baik dimusnahkan atau disterilkan terlebih dahulu. Yang kedua, dekontaminasi, yaitu semua barang yang masuk ke kandang perlu disanitasi dengan melakukan desinfektan, fumigasi, atau disinari oleh lampu ultraviolet. Sehingga buat teman-teman peternak, apabila mau membawa barang dari luar ataupun barang yang biasa dipakai, sebaiknya rutin dijadwalkan untuk didesinfektan. Yang kedua, biosecurity kandang, yaitu melakukan desinfeksi kandang dan peralatan secara berkala setelah selesai digunakan. Misalkan rutin seminggu sekali semua peralatan didesinfektan gitu. Atau setiap hari juga boleh. Lalu yang kedua, melakukan desinfeksi lingkungan sekitar kandang. Jadi kandang serta lingkungannya itu juga didesinfektan. Yang ketiga, biosecurity pada karyawan peternakan. Ini penting banget karena seperti tadi saya ceritakan bahwa manusia memang tidak bisa kena penyakit PMK ini, tapi manusia bisa menjadi carrier atau pembawa dari virus ini. Sehingga karyawan yang masuk ke kandang itu wajib didesinfektan, dan karyawan yang masuk kandang harus ganti baju lengkap gitu. Bisa menggunakan APD atau baju lapangan. Jadi sangat diperhatikan banget ya arus keluar masuknya barang maupun manusia pada kandang.
Nah, yang selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu tamu kunjungan. Karena tidak cuma karyawan nih yang keluar masuk, tapi kalau ada tamu kunjungan itu juga bisa sebagai carrier. Karena kita nggak tahu mereka dari mana dan habis melakukan apa. Bisa jadi habis melakukan kunjungan ke peternakan sebelumnya yang di sana ada virus PMK. Oleh sebab itu, pencegahannya adalah tamu yang masuk ke kandang harus ganti baju lengkap dengan seragam yang lengkap, bisa APD atau lainnya gitu ya, baju lapangan, menggunakan sepatu boot dan juga masker. Karena virus ini itu bisa menyebar melalui droplet atau cairan ya. Lalu yang kedua, tamu masuk ke kandang melalui biosecurity spraying dan harus melalui celup kaki dan tangan di tempat desinfektan kandang. Jadi tamu kunjungan yang sebelum masuk ke kandang bisa disemprot dengan desinfektan dan juga kaki sama tangannya itu melakukan cuci tangan kayak gitulah. Bisa disemprot menggunakan desinfektan ataupun menggunakan sabun. Memang virus ini itu tidak beda jauh cara pencegahannya seperti virus corona. Oleh karena itu, beruntung sekali ya kita sebagai peternak yang melalui bagaimana pelaksanaan kurban di saat corona, dan corona yang sudah mau melandai, sekarang ada virus PMK. Tapi tenang aja karena pencegahannya hampir mirip, kita cuma perlu berhati-hati. Nah Sobat Orlin, selanjutnya adalah biosecurity kendaraan, di mana kendaraan yang masuk ke kandang itu harus didesinfektan. Karena kita tidak tahu kendaraan tersebut adalah pembawa dari virus. Jadi ban, bawah kendaraan ya kalau mobil, lalu seluruh bagian kendaraan itu disemprot desinfektan untuk mengurangi kemungkinan adanya virus yang masuk ke wilayah kandang. Nah, selanjutnya yang lebih banyak biosecurity ternak. Setiap ternak yang baru masuk ke lokasi peternakan itu baiknya dipisahkan dulu atau dimasukkan ke kandang isolasi atau karantina selama 14 hari. Dan selama 14 hari ini dilakukan pengamatan yang intensif apakah ternak ini memiliki gejala penyakit virus PMK atau tidak. Lalu yang kedua, jika terjadi gejala klinis penyakit PMK, maka segera pisahkan dan masukkan ke kandang isolasi dan ditangani lebih lanjut oleh petugas kesehatan hewan, dan jangan lupa laporkan ke dinas peternakan setempat. Yang ketiga, perlindungan pada zona bebas dengan membatasi gerakan hewan, pengawasan lalu lintas, dan pelaksanaan surveillance. Yang keempat, pemotongan hewan terinfeksi, hewan baru sembuh, dan hewan-hewan yang kemungkinan kontak dengan agen PMK. Lalu, musnahkan bangkai, sampah, serta seluruh produk hewan pada area yang terinfeksi. Pelarangan pemasukan ternak baru dari daerah yang tertular, makanya sekarang ini Dinas Peternakan sangat ketat ya untuk bagaimana hewan masuk dan keluar dari daerah itu harus ada perizinan. Karena ini untuk mencegah juga. Dan kita sebagai peternak juga harus mengikuti aturan ini agar virus ini tidak semakin menyebar kemana-mana. Memang itu sangat sulit ya, apalagi kita sebagai penjual hewan kurban. Namun kita juga perlu mendukung bagaimana pemerintah dan jajarannya bisa menekan virus ini agar tidak semakin lama berada di negara kita. Lalu untuk peternakan yang dekat dengan daerah tertular, maka adanya anjuran untuk vaksinasi. Nah, vaksinasi ini mulai datang di Indonesia itu bulan Juni di minggu kedua. Itu secara gratis vaksinnya. Dan untuk rekan-rekan sobat peternak bisa hubungin dinas setempat untuk bisa mendapatkan vaksinasi. Untuk lebih jelasnya, rekan-rekan sobat peternak bisa nanya ke dinasnya masing-masing atau UPT daerah setempat. Nah, kekebalan 6 bulan setelah 2 kali pemberian vaksin, sebagian itu tergantung pada antigen yang berhubungan antara vaksin dan strain yang sedang mewabah. Oke sobat ternak dan sobat Orlin, itu adalah sedikit penjelasan mengenai virus PMK. Nanti kita akan ke video selanjutnya tentang pengobatan dan pengendalian ternak
dan juga bagaimana MUI merespon virus ini menjelang Hari Raya Kurban. Apa fatwa yang MUI keluarkan? Kita tunggu di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.